Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita yaitu tafsir surat Al-Kahfi ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Jadi qala al-mu'allif rahimakumullah qayyima ay mustaqima hal saniyah muakkidah. Liyunzira ay yukhawifu bil kitab. Al-kafirin liyunzira ini yukhawifu bil kitabil kafirin ba'san ay azaban syadidan min ladunhu ay min qablillah wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Ini sebagai jalan yang lurus ya, mustaqiman, bimbingan yang lurus. Jadi lafaz qayyiman ini menjadi hal yang kedua dari lafaz Alkitab ya, yang kemarin telah kita bahas, yaitu wajah itu yang pernah kita bahas itu ya, dan sekaligus mengukuhkan makna yang pertama untuk memperingatkan, menakut-nakuti orang-orang kafir dengan Al-Quran itu akan siksaan, ya, berupa siksaan, akan azab yang sangat keras dari sisi Allah, ya, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengadakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Jadi sebagai jalan yang lurus ya, atau bimbingan yang lurus, maksudnya apa? Yaitu jadi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah diperintahkan untuk mengikuti ketetapan Allah sebagai jalan yang lurus, ya, seperti yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'u as-subula wa tafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqakum bih la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, ya, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Jadi bimbingan yang menuju Allah adalah bimbingan yang lurus, ya. Seorang mursyid yang benar-benar adalah mursyid yang membimbing muridnya sampai ke pintu surganya. Ya, memang sangat berat bagi seorang yang berada di posisi sebagai mursyid ini. Ya, dia harus membimbing muridnya, harus benar-benar ya diantar, ya
dibimbing sampai benar-benar ke pintu surga. Ya. Apalagi dia memiliki murid-murid yang beraneka ragam latar belakang dan karakternya. Ya, ada karakter murid yang senang mengejar dunia saja. Ada yang senang mengejar ketenaran, ada yang senang lagi satu lagi mengejar popularitas, kekayaan dan sebagainya. Hingga seorang mursyid, seorang guru harus sabar membimbing mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila jalan yang menuju kepada selain jalan Allah adalah jalan yang mencerai-beraikan, jalan yang dipenuhi dengan hawa nafsu dunia, jalan ego, jalan kesombongan diri, jabatan harta dan sebagainya. Jalan seperti ini tidak akan sampai kepada puncaknya, yaitu jalan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang sudah berada di posisi atau maqam muttaqillah yang mampu berjalan menuju kepada cinta Allah. Inilah yang disebut sebagai jalan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berlainan pendapat, ada pertentangan, persulayaan pandangan terhadap jalan yang ditempuh, maka kembalilah ke jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika ada pertentangan dalam batinmu karena akibat dorongan hawa nafsumu yang ada di hatimu, ketika ada sesuatu yang tidak cocok, yang tidak muafaq dengan seleramu, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Rasulnya, dan kembalilah kepada pembimbing spiritualmu atau mursyidmu, karena memang dia mengetahui awal perjalananmu. Terkadang selera para salik, para murid yang sedang berjalan menuju Allah, itu sering dihinggapi keraguan dan kegamangan hakikatnya. Terhalangnya perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala karena tertahan oleh hawa nafsu yang belum dijinakan oleh jalan tafakur dan jalan zikirmu. Jika hal itu terjadi kepada sang salik, maka bertobatlah di hadapan Tuhanmu, di hadapan Rasulmu, dan di hadapan guru atau mursyidmu sebagai pembimbing jalanmu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hakikat dari cinta adalah mengikuti jalan mursyidmu yang terbimbing dan bersanad kepada Rasul dan sampai kepada Tuhannya. Maka di sini penting sekali sanad keilmuan
di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjalanan cinta para mursyid dan masyayikh sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti mursyid kita? Karena mursyidlah yang memiliki kemampuan untuk memahami Al-Quran sebagai jalan yang lurus. Sehingga kita tidak bisa mempelajari Al-Quran tanpa dibimbing oleh mursyid kita. Apalagi memahami bahasa cintanya Al-Quran yang begitu indah dan begitu dalam makna dan maksudnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan dan yang banyak di dalamnya. Ya, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran sebagai jalan yang lurus, ya, atau bimbingan yang lurus. Ya, ini mengukuhkan makna yang pertama. Jadi qayyimah ini mengukuhkan makna yang pertama. Kemudian apa di sini? Jadi untuk apa? Liyundhiru ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'min, ya. Ada liyundhiru ba'san syadida. Jadi untuk memperingatkan, atau di sini yaitu menakut-nakuti orang-orang kafir dengan Al-Qur'an. Ya. Ini, ya. Menakut-nakuti orang kafir dengan Al-Quran maksudnya apa? Padahal Allah telah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kami beri peringatan atau tidak, kami beri peringatan. Mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka. Dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengultimatum orang-orang kafir supaya beriman kepada Allah. Karena secara manusiawi, orang-orang yang ditakut-takuti akan merasa gentar. Dan jika ada sedikit rasa gentar di hatinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menancapkan hidayah ke dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hati mereka yang takut kepada Allah. Walaupun rasa takut di hatinya hanya sebesar zarah. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun dapat menyesatkannya. Sementara ayat lain mengatakan, siapa yang mau silakan ia beriman. Dan siapa yang mau silakan ia kafir. Artinya manusia diberi kehendak untuk memilih bagaimana kita memadukan kedua nas tersebut. Kedua ayat tersebut. Jadi ada dua bagian dalam pertanyaan di atas. Pertama, apakah semua urusan berjalan menurut kehendak universal Tuhan? Ataukah menurut kehendak manusia? Ayat yang lain yang terkait, barang siapa Allah berpetunjuk, ia mendapat petunjuk. Dan barang siapa Allah sesatkan, ia tidak akan mendapatkan penolong dan pemberi petunjuk baginya. Jadi pengertian petunjuk atau hidayah adalah jalan yang lurus dan benar. Yaitu jalannya para nabi, para ahli ma'rifat, para arifun, ya, orang-orang yang ma'rifat, para sufi. Sedangkan kesesatan adalah jalan yang menyimpang, tidak benar dan jauh dari kelurusan.
Jadi apabila kita cermati, kita bisa melihat bahwa masing-masing merupakan amal perbuatan. Karena itu, ya wajib dikembalikan kepada Allah. Sebab sebagaimana telah kami sebutkan, setiap perbuatan kembali kepada Allah. Tidak ada satupun amal yang tidak kembali kepada Allah. Benar bahwa kesesatan terkait dengan namanya yang maha menyesatkan, dan petunjuk terkait dengan namanya yang maha menunjuki, benar dialah yang memberikan keduanya. Namun ini bukan berarti tidak ada campur tangan dan keterlibatan hamba. Seorang hamba suka atau tidak suka, bisa didorong kepada kesesatan atau digiring menuju petunjuk. Dengan begitu, dalam kondisi pertama, ia menjadi sesat dan menyimpang, sementara dalam kondisi kedua, ia mendapat petunjuk dan hidayah. Singkatnya, kita bisa memahami persoalan ini sebagai berikut. Ya, apabila sampainya seseorang kepada petunjuk atau jatuhnya ia dalam kesesatan merupakan amal perbuatan seberat 10 ton misalnya, ya. Manusia tidaklah memiliki 1/10-nya sekalipun, ya. Keseluruhan amal itu milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memberikan sebuah contoh yang lebih jelas. Allah memberikan petunjuk. Tentu saja pemberian petunjuk disertai dengan beberapa sarana dan sebab, seperti pergi ke masjid, mendengarkan nasihat, serta mendidik akal, ya. Semua itu termasuk sarana untuk mencapai petunjuk. Mendengarkan Al-Quran dan menyelami maknanya juga termasuk sarana petunjuk. Mempelajari dan memperhatikan sabda Rasul dengan kolbu yang khusyuk, dengan hati yang khusyuk, meminta bimbingan dari seorang murid, dari seorang guru, dan mengambil pelajaran dari seorang mursyid, masuk ke dalam dunia spiritual, wilayah kerasulan dan kenabian, serta membuka hati untuk menerima embusan manifestasi wujudnya pun merupakan jalan petunjuk. Sebab dengan semua itu, manusia bisa meniti jalan yang mengantarnya kepada petunjuk. Benar, datang ke masjid adalah salah satu aktivitas sederhana. Namun Allah menjadikannya sebagai sarana dan sebab untuk meraih petunjuk. Artinya, petunjuk berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hamba memiliki keterlibatan dan usaha tertentu untuk meniti jalan petunjuk. Jadi, bisa jadi manusia memasuki tempat minuman keras, bar dan berhala. Ya, artinya ia masuk ke wilayah namanya yang maha menyesatkan dan meminta kesesatan untuk dirinya. Jadi, karena itu, jika mau, Allah bisa saja menyesatkannya. Dan jika mau pula, dia bisa saja meletakkan penghalang yang mencegahnya dari tindakan menyimpang dan sesat. Dengan demikian, jelaslah bahwa hal kecil yang dilakukan manusia tidak cukup dan tidak bisa menjadi sebab petunjuk dan kesesatan. Ya, saya akan menunjukkan contoh lagi, ya. Mungkin engkau mendengarkan Al-Quranul Karim dan berbagi nasihat, atau mungkin engkau membaca buku pengetahuan yang bagus, lalu merasa seolah-olah ada cahaya masuk ke dalam kolbumu. Sementara ketika orang lain mendengarkan azan, nasihat, munajat, dan doa-doa khusyuk yang keluar dari lubuk hati, ia justru merasa risau dan berkata, suara apa yang memuakkan ini? Ia pun mengeluh ketika mendengar azan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan petunjuk atau kesesatan. Namun apabila seseorang meneliti jalan kesesatan karena durhaka, Allah memberikan untuknya 9,999% amal yang kembali kepadanya, tak ubahnya sekadar penekanan satu tombol untuk menggerakkan sebuah alat besar. Selanjutnya, dia akan menghisab orang itu karena ia cenderung kepada dan menyenangi kesesatan. Kemudian Allah menghukum atau
mengampuninya. Ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ayat selanjutnya yaitu jadi dari sisi ya, jadi apa namanya? Wa yubasyirul, apa di sini ayat selanjutnya, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana, ya. Jadi apa namanya? Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, ya, yang mengadakan amal soleh, bahwa mereka mendapatkan pembalasan yang baik, ya. Maksudnya adalah bahwa di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha ajwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Artinya, dan sampaikanlah berita gembira, ya, kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Jadi ayat ini menyebutkan balasan dari Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi setelah pada ayat sebelumnya mengecam dengan balasan bagi orang-orang yang kafir, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, itu diancam, ya, ditakut-takuti oleh Allah dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana Allah memberikan hukuman punishment bagi yang ingkar serta memberikan pahala reward bagi yang taat. Ini juga dapat menjadi pembelajaran bagi manusia, misalnya dalam dunia pendidikan, dunia pekerjaan, pembinaan, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang melanggar aturan, tentu ada sanksinya. Dan bagi mereka yang berprestasi, tentu ada bonusnya, ada hadiahnya. Inilah nilai keadilan, keseimbangan, dan kejujuran yang jika diterapkan secara benar akan mendatangkan kebaikan dan kemajuan. Maka tidak boleh ada pembiaran di dalam kesalahan dan pelanggaran. Serta tidak bisa juga ada pembiaran bagi yang nyata-nyata berprestasi. Jika tidak, maka dapat saja terjadi kecemburuan dan ketimpangan sosial kalau tidak dicerna dengan kacamata akidah yang kuat dan keikhlasan yang tinggi. Namun, pembiaran sama artinya dengan memberi jalan ke lapangan dan dukungan bagi kemunduran, serta menghambat kemajuan seseorang maupun tim secara keseluruhan. Maka disinilah bagaimana Allah memberikan dua hal yang saling melengkapi. Dan diutusnya Nabi pun untuk demikian, yakni memberikan basyiron wa nadhiron, yaitu berita gembira dan peringatan. Allah menyebut di dalam ayat, Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, membawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nah, pada ayat ini Allah memberikan berita kegembiraan bagi orang-orang beriman dan berbuat baik dengan taman surga yang menakjubkan dan yang mengalir sungai-sungai istimewa di dalamnya. Ya, sungai-sungai di sini tentu saja sekali berbeda dengan apa yang sungai yang ada di dunia. Ya, Allah menyebut juga pada ayat lain tentang balasan sungai itu, Masalul jannatil lati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu
wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribina wa anharun min asalin musaffan wa lahum fiha min kulli samarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Artinya perumpamaan atau penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka. Dan diberi minuman dengan air yang mendidih. Sehingga memotong-motong ususnya. Allah pun kemudian mengatakan, kullama ruziku minha min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Artinya setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Jadi kalimat pada ayat ini menyebutkan, setelah disebutkan surga yang ada di dalamnya ada sungai-sungai, maka kemudian juga ada pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki untuk dinikmati. Dan buah-buahan itu sama dengan yang diberikan sebelumnya. Ya. Buah itu pun Allah sebut dengan wa utubihi mutasyabiha. Artinya apa? Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Ya. Mereka diberi buah-buahan yang serupa yang menurut penafsiran dari para ulama ahli tafsir antara lain bermakna buah-buahan di surga serupa dengan buah-buahan di dunia dalam rupa dan warnanya. Namun tentu rasanya jelas berbeda, jauh lebih nikmat. Ini seperti penjelasan Imam Mujahid dan Ad-Dahab, ya. Imam Quradah, ya. Imam Quradah menyebutkan buah-buahan di surga serupa dengan buah-buahan di dunia dalam bentuk dan namanya. Akan tetapi buah-buahan di surga jauh lebih indah rupanya dan lebih lezat rasanya. Namun yang jelas, ya, seperti disebutkan di dalam hadits qudsi, bagaimana Allah berfirman, kusiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di dalam surga, yaitu apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati semua manusia. Ya, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bukan hanya itu, Allah pun menyiapkan walahum fiha ajwajum mutahharah. Artinya di dalam surga itu ada pasangan-pasangan atau jodoh-jodoh, ya, yang suci. Di dalam tafsir Muyassar dijelaskan bahwa yang suci bermakna secara umum indrawi adalah bebas dari buang air besar maupun kecil, ataupun kotoran-kotoran yang biasa menempel di tubuh atau pakaian. Serta secara maknawi bisa berarti bebas dari akhlak atau perilaku yang tercela. Sedangkan kalau bagi wanita maka bebas dari darah haid atau nifas. Jadi pada ayat lain Allah menyebut dengan wa indahum qasiratu tarfi'ain. Artinya di sisi mereka ada bidadari yang sopan pandangannya dan jelita matanya. Juga pada ayat yang lain dikatakan ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Wa hurun 'ain ka'amsali lu'lu'il maknun. Dan di dalam surga itu ada bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik. Itu semua disediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh semasa hidupnya di dunia. Dan di surga mereka kekal abadi selamanya. Wahum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalam surga. Maka ayat ini menunjukkan sunnahnya memberikan kabar gembira bagi kaum mukminin.
dan memotivasi mereka untuk terus beramal soleh lebih giat lagi, yaitu dengan menyebutkan balasan perbuatan mereka dan hasilnya. Ya, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang mendapatkan berita gembira berupa surga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan pada ayat yang ketiga di surat Al-Kahfi, yaitu makisina fihi abada. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, rezeki, diberikan kesehatan lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.